demi bisa segera menggendong Cicit. Nenek sang presiden direktur diam-diam mencampur obat ke dalam sup cucunya. Tanpa curiga sedikit pun pria itu langsung menghabiskan supnya. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai panas saat berbaring di sofa. Dalam kondisi setengah sadar, ia tersandung dan naik ranjang gadis itu. Padahal sang nenek tak tahu, kalau sebenarnya mereka hanyalah pasangan kontrak. Ternyata di siang hari, gadis itu diajak sahabatnya ke acara pertemuan jodoh. Baru saja melangkah masuk, ia langsung bertemu dengan mantan pacarnya yang baru saja putus. Yang lebih parah lagi, pria itu bukan hanya membicarakan keburukannya di belakang, tapi kini malah menjalin hubungan dengan adik tirinya. Mendengar ejekan dan hinaan dari orang sekitar, gadis itu langsung meledak. Ia maju dan menampar si brengsek itu, sambil bertanya siapa yang dulu mati-matian mengejarnya. Namun adik tirinya sengaja memotong ucapannya, dan membongkar bahwa semua itu hanyalah taruhan. Taruhan apakah gadis itu akan terpancing atau tidak. Adik tirinya bahkan mengejek bahwa ia telah mempermalukan keluarga. Gadis itu makin marah, langsung memberikan tamparan kedua, dan dengan lantang mengatakan bahwa ia adalah putri sah satu-satunya. Sedangkan adik tirinya hanya anak dari selingkuhan. Mantan pacarnya buru-buru melindungi adik tirinya, mengaku bahwa dialah yang mencampakkan gadis itu, menyuruh gadis itu berhenti menyeret orang tak bersalah. Gadis itu langsung tertawa sinis, mengatakan bahwa ia sejak awal hanya main-main. Sekarang pun ia sudah punya pacar baru. Yang ia sebut sebagai pacar baru itu, tak lain adalah presiden direktur terkaya dan paling misterius. Semua orang terkejut mendengarnya, lalu tertawa mencemooh. Menganggap gadis kampung seperti dia berani berbohong segila itu. Bahkan sahabatnya ikut khawatir. Menyuruhnya jangan bawa-bawa nama presiden direktur hanya karena marah. Tapi gadis itu tak tahu, presiden direktur yang ia sebut itu, ternyata sedang duduk di tempat yang sama, dan melihat semua kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Ia pun teringat nasihat neneknya, yang selalu mendesaknya segera mencari menantu. Sementara itu, adik tirinya sudah lebih dulu mendapat kabar, bahwa presiden direktur akan hadir ke acara tersebut. Takut gadis itu bicara sembarangan dan merusak acara, ia langsung memanggil satpam, ingin mengusir gadis itu dari lokasi. Sahabatnya merasa tak adil, padahal yang benar-benar anak orang kaya adalah dia. Kenapa justru dia yang harus diusir? Tapi gadis itu tak ingin memperdebatkannya. Baru saja mengajak sahabatnya pergi. Ia dipanggil oleh seorang pria. Saat menoleh dan melihat pria itu, gadis itu sama sekali tidak menyadari kalau pria itu adalah presiden direktur yang barusan ia sebut-sebut. Kalau bukan karena sahabatnya berbisik memberitahu, mungkin gadis itu sudah memaki pria itu juga. Begitu sadar siapa pria itu sebenarnya, gadis itu menyesal setengah mati. Tak pernah menyangka orang yang ia sebut sembarangan, ternyata benar-benar muncul di hadapannya. Orang-orang di sekitarnya pun menunggu-nunggu, ingin melihat gadis itu dipermalukan. Melihat presiden direktur perlahan mendekat, gadis itu merasa nyawanya terancam. Dengan hati-hati ia bertanya hukuman apa yang akan ia terima. Tak disangka di detik berikutnya, presiden direktur langsung menariknya ke dalam pelukan, dan tiba-tiba menciumnya tanpa peringatan.